Assalamualaikum anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Pada hari ini kita akan belajar tema 2, selalu berhemat energi, subtema 3, energi alternatif, pembelajaran 6. Sebelum kita mulai belajar, kita membaca bismillah bersama-sama ya. Bismillahirrohmanirrohim. Kita akan mulai belajar bahasa Indonesia. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mengamati percobaan tentang energi alternatif. Kalian juga sudah membuat teks petunjuk tentang baterai buah. Kalian masih ingat ya, bagaimana membuat teks petunjuk tentang baterai buah tersebut? Anak-anak, tahukah kalian bahwa teks petunjuk bisa juga disajikan dalam bentuk gambar? Seperti apa? Kita pelajari sama-sama ya. Kita ingat kembali tentang teks petunjuk yang pernah kalian buat di pembelajaran sebelumnya. Perhatikan di layar ya. Ini adalah tentang teks petunjuk cara membuat baterai buah. Nah, kali ini Bu Prapti hanya memaparkan tentang membuat baterai buah memakai kentang saja ya. Kalau pada pembelajaran sebelumnya kalian memakai kentang, memakai jeruk nipis, dan memakai buah apel. Nah, perhatikan cara membuat teks petunjuknya. Nah, membuat sumber energi alternatif. Alat dan bahan, beberapa buah kentang, masing-masing dipotong menjadi 2 bagian. 1 bola lampu senter, atau kemarin kita memakai LED ya. Beberapa kabel penjepit buaya, beberapa seng dan logam. Kalau kemarin kita memakai paku dan koin 500-an yang berwarna kuning. Nah, bagaimana cara kerjanya? Yang pertama, tancapkan lempengan logam dan seng pada permukaan kentang. Beri jarak beberapa senti. 2. Hubungkan seng dan logam menggunakan kabel penjepit buaya. Logam harus terhubung dengan paku pada bahan yang berbeda. 3. Hubungkan lagi dengan bola lampu menggunakan kabel penjepit buaya. Dan yang terakhir, perhatikan nyala bola lampu. Nah, dari teks petunjuk ini bisa kita buat menjadi teks petunjuk dalam bentuk gambar. Seperti apa? Perhatikan di layar. Ini adalah teks petunjuk dalam bentuk gambar. Nah, kita lihat ya bagaimana sih urutannya. Kita mulai dari sini. Cara membuatnya atau langkah kerja dari teks petunjuk tadi. Tapi ini dalam bentuk gambar. Yang pertama, tancapkan lempeng logam dan seng pada permukaan kentang. Kemudian ini diberi panah. Berarti ini alur kerjanya setelah itu gitu. Setelah itu, hubungkan seng dan logam menggunakan kabel penjepit buaya. Logam harus terhubung dengan paku pada bahan yang berbeda. Nah, ini ada alur panah lagi ya. Nah, di sini kita gambarkan terjemahan dari petunjuk teks yang ini tadi. Nah, kemudian kita beri keterangan ya di bawah gambar. Hubungkan rangkaian tersebut dengan bola lampu menggunakan kabel penjepit buaya dan perhatikan nyala bola lampu. Jadi sebenarnya langkah kerjanya itu sama, hanya bedanya ini dibentuk dalam bentuk diagram dan dilengkapi dengan gambar. Nah, anak-anak, itu tadi adalah teks petunjuk yang disajikan dalam bentuk gambar tentang energi alternatif, yaitu baterai buah. Nah, contoh energi alternatif lain yang menghasilkan listrik, salah satunya adalah panel surya atau disebut dengan PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Energi listrik adalah kebutuhan utama bagi masyarakat. Sinar matahari sebagai sumber energi alternatif ini jumlahnya tidak terbatas dan kemanfaatannya juga tidak menimbulkan polusi serta ramah lingkungan. Perhatikan di layar. Di layar adalah gambar tentang proses sinar matahari diubah menjadi energi listrik dengan alat yang namanya panel surya. Nah, bagaimana sih cara kerja panel surya tersebut? Untuk mengubah sinar matahari menjadi energi listrik, itu diperlukan komponen utama. Apa komponen utama untuk mengubah sinar matahari menjadi energi listrik ini? Komponen utamanya adalah sel surya atau solar cell, atau biasa disebut dengan
solar fotovoltaik. Dari sel surya ini akan menghasilkan listrik DC, direct current ya. Listrik DC itu listrik yang berarus searah. Nah, kebutuhan rumah tangga kita biasanya menggunakan listrik AC atau listrik yang berarus bolak-balik. Nah, untuk itu perlu alat lagi untuk mengubah listrik DC menjadi listrik AC. Namanya adalah konverter. Nah, jadi setelah dari sel surya akan dimasukkan ke dalam konverter sehingga listrik DC diubah menjadi listrik AC yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga kita dan bisa digunakan untuk menyalakan berbagai alat di rumah tangga kita. Nah, anak-anak, sekarang kita belajar PPKN ya. Hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Energi alternatif merupakan energi yang ramah lingkungan, yang dapat digunakan untuk menggantikan energi yang tidak dapat diperbarui, seperti minyak bumi dan batu bara. Maaf ya anak-anak, di dalam teks itu kurang kata menggantikan ya di sini, menggantikan sumber energi yang tidak dapat diperbarui, seperti minyak bumi dan batu bara. Nah, penggunaan energi alternatif adalah hak kita, yang otomatis diikuti dengan tanggung jawab kita untuk menghematnya, agar ketersediaan dan kelestariannya tetap terjaga sampai generasi yang akan mendatang. Nah, sekarang coba buka buku tema 2, subtema 3 halaman 133 ya. Kita baca sama-sama. Di dalam buku tersebut terdapat teks bacaan yang berjudul Kewajiban dan hak kita terhadap lingkungan. Baik, kita baca sama-sama ya. Kewajiban dan hak kita terhadap lingkungan. Kewajiban kita terhadap lingkungan adalah menjaga kelestariannya. Salah satu caranya adalah memanfaatkan energi alternatif yang ramah lingkungan. Misalnya, menggunakan kendaraan berbahan bakar listrik atau gas seperti mobil listrik atau mobil tenaga surya. Energi alternatif adalah energi yang ramah lingkungan dan tidak pernah habis. Misalnya, energi yang berasal dari air, angin, panas matahari, dan sumber daya alam lain yang dapat diperbaharui. Kita juga berkewajiban membangun dalam gedung dengan memperhatikan aspek ramah lingkungan. Misalnya, membangun gedung yang menggunakan cahaya matahari sebagai penerangan di siang hari. Setelah memenuhi kewajiban, kita dapat memperoleh hak kita. Misalnya, memperoleh lingkungan yang segar untuk kesehatan dan kenyamanan. Selain itu, kita juga mempunyai hak untuk memperoleh air sehat dan bersih yang disediakan oleh alam untuk minum, mandi, pengairan, dan pembangkit tenaga listrik. Selain itu, kita juga mempunyai hak untuk memperoleh sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan. Misalnya, dari tumbuhan dan hewan yang merupakan sumber energi atau tenaga. Sebelum memperoleh hak kita terhadap lingkungan, mari kita laksanakan kewajiban kita terlebih dahulu. Kewajiban kita terhadap lingkungan adalah menjaga kelestariannya dengan cara memanfaatkan energi yang ramah lingkungan. Energi yang ramah lingkungan itu berarti energi alternatif. Nah, bagaimana sih contoh sikap ramah lingkungan? Contoh sikap ramah lingkungan diantaranya kita bisa menggunakan mobil listrik. Kita juga bisa menggunakan panel surya untuk kebutuhan listrik, dan juga kita bisa menggunakan sepeda motor tenaga listrik. Seperti itu contoh sikap ramah lingkungan terhadap energi listrik. Penggunaan energi alternatif merupakan salah satu bagian dari tanggung jawab kita, karena menggunakan energi alternatif memiliki efek ramah lingkungan dan tidak menimbulkan polusi, sehingga lingkungan bisa tetap terjaga dan sumber energi konvensional bisa lebih hemat untuk generasi masa mendatang. Ya. Nah, kalian bandingkan ya, ketika menggunakan kendaraan yang berbahan bakar minyak bumi. Pasti ketika kita berada di belakang kendaraan tersebut, itu asapnya terhirup oleh kita. Bahkan ada kendaraan yang asapnya sangat tebal.
Pernah kalian merasakan hal seperti itu? Nah, ketika kita menggunakan energi alternatif ini sangat ramah lingkungan dan tidak berpolusi. Nah, Indonesia sudah mulai bergerak menuju penggunaan energi-energi alternatif. Seperti contohnya sudah mulai diproduksi motor tenaga listrik di Indonesia. Kalian pernah mendengar beritanya? Nah, kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu sebelum mendapatkan hak terhadap lingkungan. Karena melaksanakan kewajiban adalah keharusan yang semestinya dilakukan. Jadi sebelum menuntut hak, kita seharusnya melaksanakan kewajiban. Nah, melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan ini juga merupakan langkah awal bertindak sebelum terjadi kerusakan lingkungan. Mari kita jaga lingkungan kita sama-sama. Mulai dari lingkungan keluarga kita ya, mari kita hemat energi. Nah, anak-anak, ayo kita berlatih. Pada pembelajaran ini ada sebuah tugas yang harus kalian kerjakan. Kalian bisa mengerjakan soal latihan yang ada di buku tema 2, subtema 3, halaman 133 dan 134 ya. Bukunya seperti ini ya. Kerjakan di buku tulis, di buku tugas tema kalian. Setelah itu kirim ke Bu Prapti ya. Baik anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Tetap semangat belajar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.